Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Islam, yang bagi menunaikan ya. Dan bagi teman-teman sekalian, ini di sini menyambut hari bulan puasa dan lebaran, dan tentunya apalagi sekarang untuk dianjurkan lebih banyak di rumah. Jadi ini kami membeli ini stok sayuran untuk beberapa hari ke depan. Dan dalam jumlah sayuran yang sekian banyak ini, tentunya kita sebagai ibu-ibu harus bisa menjaga atau harus pandai-pandai dalam menyimpan sayuran ini agar lebih awet atau tahan lama. Dan di sini kami Taman Inspirasi memiliki beberapa tips bagaimana cara menyimpan sayuran agar lebih awet. Dan untuk menyimpan beberapa jenis sayuran agar lebih awet, ada yang mengatakan itu dicuci dulu, ada juga yang tidak perlu dicuci karena dikhawatirkan itu terlalu lembab dan justru kelembapan itu akan memicu sayuran itu busuk. Nah, di sini kita harus pandai-pandai dalam mengatur sayuran ya. Ini semua situasional. Kalau memang sayurannya itu terlalu kotor, banyak tanahnya dan memang harus dibersihkan, maka ada baiknya kita bersihkan dulu, kita cuci bersih dulu, baru kita angin-anginkan agar kering ya, baru kita simpan. Namun jika memungkinkan tanaman itu sudah cukup bersih dan istilahnya itu tidak terlalu berbahaya, jika kita simpan dalam waktu yang lama atau dimasukkan dalam kulkas, kita bisa langsung menyimpannya. Kemudian baru kita cuci kalau kita akan memasaknya. Jadi dalam hal ini kita situasional ya. Untuk yang pertama, ini saya mulai dengan cara menyimpan cabai. Di sini jenis cabai apa saja. Ini sebelumnya kita potong-potong dulu bagian batang cabai ya. Jadi kita isahkan seperti ini. Kemudian kita beri bawang putih 1 siung saja. Jadi cara menyimpan cabai ini adalah dengan kita menempatkan pada tempat atau wadah yang tertutup rapat, kemudian kita beri bawang. Nah, di sini cabai yang kita simpan dengan cara seperti ini bisa bertahan selama 3 bulan dan kita bisa menempatkannya di freezer. Kemudian untuk selanjutnya untuk pisang. Nah, untuk pisang ini sebaiknya dalam menyimpannya agar lebih awet, ini sebaiknya kita gantung saja ya. Untuk pisang ini dianjurkan untuk tidak ditempatkan di kulkas karena justru itu akan mempercepat pembusukan ya. Kemudian untuk menyimpan tahu, jenis tahu putih ataupun tahu merah, ini sama, kita bisa menempatkannya pada tempat tertutup, kemudian kita beri air ya, dan baru kita masukkan kulkas. Dan sebaiknya agar lebih awet lagi kita ganti setiap hari airnya ya. Dan untuk lebih lengkapnya bagaimana cara menyimpan sayuran dan buah agar lebih awet atau tahan lama, berikut ini kami sajikan ulasannya. Sortir sayuran sebelum disimpan. Meskipun sayuran baru dibeli di pasar ataupun supermarket, terkadang ada bagian yang sudah menguning ataupun kecoklatan. Nah, ini sering terjadi pada daun kangkung ataupun bayam. Buanglah bagian-bagian ini sebelum sayuran disimpan di dalam kulkas. Pastikan sayuran yang disimpan ini masih segar dan buang bagian akar sayuran apabila ada. Cuci sayuran terlebih dahulu. Berbeda dengan buah, sayuran juga membutuhkan kelembaban yang lebih tinggi. Bila perlu, gunakan sabun antibakteri untuk mencuci. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan bakteri yang dapat mempercepat proses pembusukan pada sayuran.
Keringkan sayuran dengan cara diangin-anginkan dan dilap dengan kain bersih. Bungkus dengan kertas atau plastik berlubang. Lapisi tempat untuk meletakkan sayuran di dalam kulkas. Kertas dapat mencegah suhu lembab dari kulkas masuk ke dalam sayuran. Jangan menyimpan sayuran di dalam Tupperware ataupun wadah plastik lainnya. Sayuran tetap butuh oksigen untuk dapat bertahan dan tidak membusuk dalam jangka waktu yang lama. Pisahkan antara sayuran dengan buah-buahan. Kita harus menyimpan sayuran secara terpisah dengan buah. Buah-buahan dapat menghasilkan zat etilen yang akan mempercepat kematangan buah dan juga sayur, sehingga proses pembusukan akan terjadi lebih cepat. Nah, jika ingin sayuran bisa bertahan lama sampai dengan 3 hari tanpa membusuk, simpan di rak khusus sayuran, terpisah dari buah-buahan dan bawang merah serta bawang putih. Jangan memotong sayuran yang akan disimpan. Sayuran itu harus disimpan dalam bentuk yang utuh. Jangan menyimpan sayuran yang sudah dipotong karena akan lebih mudah kering dan membusuk. Kita hanya perlu memotong bagian akarnya saja agar sayuran ini bersih. Tata sayuran sesuai dengan jenisnya. Pada umumnya kulkas memiliki 3-4 rak penyimpanan. Jenis sayuran yang diletakkan di laci paling bawah merupakan sayur berdaun hijau seperti kangkung, sawi, dan juga bayam. Hal ini karena suhu dingin di laci bawah lebih stabil. Kemudian untuk rak kedua bisa dipakai untuk menyimpan sayuran dengan kadar air rendah seperti wortel, kol, buncis, dan juga kacang panjang. Lalu pada rak ketiga bisa menyimpan sayuran dengan kadar air tinggi seperti mentimun, cabai, terong, dan juga paprika. Nah, kita juga harus mengingat tidak semua sayuran bisa disimpan di dalam kulkas. Misalnya saja seperti tomat, karena udara dingin dapat menghambat proses pematangan tomat. Kalaupun kita meletakkan tomat dalam kulkas, pisahkan dari mentimun. Gas dalam tomat akan membuat mentimun ini cepat busuk.
Teman-teman, itu tadi sajian dari kami Taman Inspirasi tentang bagaimana cara menyimpan sayuran agar lebih awet atau tahan lama, baik dengan menggunakan kulkas ataupun tanpa menggunakan kulkas. Semoga sajian tadi bermanfaat. Kami juga minta maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video kurang berkenan di hati rekan sekalian. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita agar kita senantiasa dalam lindungannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.